Ini nggak beli pesanan. Nggak ada Bu, aku nyari tadi yang kecil-kecil kan. Kayaknya udah nggak dibuat. Beneran, aku nyariin. Mana tanya Mupli ya, Mup ya. Tadi kan nama nyari mana ya kue kesukaannya Bu Yati. Nggak ada limonnya. Ada mana? Di situ nggak ada, di Sindo. Superindo nggak ada. Sering menghabiskan waktu berjam-jam gitu kan untuk melakukan sesuatu yang kita suka, itu biasanya nggak kerasa. Benar. Kita misalkan baca novel, saya Bapak Ibu kalau misalkan baca novel, misalkan katakanlah 300 halaman, Iya. saya suka membacanya, itu biasanya 3 hari. Aduh, aku kan suruh baca itu. Kan kita lagi baca, baru 2 halaman udah tidur. Itu namanya terhipnotis. alurnya bagus, ini ceritanya seru dan seterusnya. Novel tebel biasa 200 halaman, 300 halaman. Kadang-kadang saya selesai itu dalam waktu katakanlah 3 hari. Sini juga baca bolehnya biar Ada lagi ngumpul. orang-orang yang memang karena merasa dengan hal tersebut, gitu misalnya Ya, katakanlah dia banyak. masih kerja, kayak misalkan katakanlah rekan kerja kita yang kerjanya kayak desainer, misalkan dia desainer atau desain visual, misalkan mereka bikin logo, mereka bikin apa, Mendengarkan storytelling. jam-jam di depan laptop, Masjid tidak dibakar. makan, dengan sampai makan, sampai Diambil lagi. orang-orang yang suka menggambar banyak ibu, orang-orang yang menggambar komik itu juga begitu secara kerjanya. Bahkan waktu itu ada beberapa cerita ya, ada kayak orang-orang pekerja kreatif yang memang lagi asiknya mereka kerja, ya ada yang kita dia kan karena itu kan karena mereka sampai lupa makan, melamun itu kan dia dengerin radio lalu senyum sendiri, kemudian kalau nonton film atau ikut terbawa suasana kan, beli barang yang lucu menarik karena ada diskon kita ya kepada ibu ya, ini lagi ada diskon nih pas, padahal kita di rumah pastinya pas kita masih bagus, atau kayak bapak-bapak misalkan dia Apa itu? Biasa bagi diskon nih Minta itu tuh, minta uang. Ya. 1,3 misalkan kalau itu udah padahal belum tentu juga kita perlu gitu. Kalau misalkan katakanlah kita lagi jalan, katakanlah Bapak Ibu kalau misalkan saya suka nongkrong di toko buku itu ya Bapak Ibu ya, saya suka nongkrong di toko buku, kalau zaman dulu saya suka nongkrong itu di toko kaset, toko-toko VCD, DVD kayak gitu, karena saya suka musik dan film, itu saya bisa menghabiskan waktu di situ. Kadang-kadang udah beli 1 buku, udah beli 2 buku, tiba-tiba ini ada lagi yang bagus kayaknya katakanlah untuk beli sampul, saya kan nggak bisa lihat bukunya seperti apa. Tapi karena misalkan katakanlah bukunya terlihat menarik, sampulnya bagus, bukunya juga eye-catching, saya beli. Padahal nantinya saya baca belum tentu juga. Gitu, Ya, walaupun saya baca gitu. juga nanti. Oh, mau yang saya beli mau dibaca kan selembar dibaca. Nah, kayak gitu. Sekarang mah nggak baca pakai lembar-lembar. Lihat yang jalan cantik, cakep. Yang Iya. kita sukai tanpa kita sadari. Bisa baca novel berjam-jam. Kayak misalkan dengerin podcast misalkan. Masih kerja, nggak lupa Podcast apa nih? makan. Kalau podcast katakanlah di YouTube, saya suka denger itu Soleh Solihun, Bapak Ibu. Soleh Solihun kalau udah interview orang, itu saya biasanya denger katakanlah jam 10 malam, itu selesai setengah 12, nggak terasa. Tiba-tiba udah setengah 12, kenapa? Karena Soleh bisa membawakan bagaimana cara dia menggali narasumbernya. Nah, kayak gitu ya. Nah itu karena ini suka kita nggak habis waktu kita, Bapak dan Ibu kita nggak tahu, tiba-tiba udah menghabiskan sekian waktu. Nah ini adalah salah satu cara atau penerapan dalam ya namanya hipnosis tadi. Jadi yang orang tahu dia di mobil, Sesuatu yang kita suka. Jadi Siapa? ke kita, Bapak dan Ibu patut kan kita. kondisi kesadaran Ceritanya yang saja. meningkat dan meningkatnya Ulang tahun dia. Ya, Iya, minta tanggal traktir lah. 8 Makanya katanya Bulina kalau mami cerita, biasanya itu traktir dong Aku gitu. ngucapin dia. jangan ucapin. Iya maksudnya. Kan cerita sama diriku, dia di mobil kan dia traktir dong yang ini adalah supaya kita kalau aku dari mobil Dia traktir apa bilang ke saya, atau udah bayarin dia tapi dijadwal pinjam sama temennya. udah itu gak perlu saya nggak tahu nggak mau bayarin. Ayo beli 2 mobil Bu. Brio. Ya,
Beliau mah nyari jasa. Iya, maksudnya kan sekalian, berarti kan dalam satu waktu. Oh iya. Tapi Dalam itu satu kan waktu yang gitu. bayarin dulu orang. Karena temennya Rija yang di Jogja. Bu Yaya yang bayarin. Nanti kalau cerita tidak sebenarnya bantu. Iya, denger soalnya. Dengerin sih. Kemarin kesini sama saya ngobrol. Terus kamu udah bilang tidak ada lagi terakhir tuh diambil lagi. Kemarin udah pergi sama ayah. Lagi sibuk sama ayah. Anak sih pegawai negeri tuh punya SK ya. Bisa masukin kita 2 ya, punya SK 2 ya. Apa sih kok bisa sih 2 ya? Kan memang yang sertifikasi, Bu. Iya. Kalau saya satu, Enggak, yang sertifikasi juga bisa dipinjamkan. kalau sertifikasi satu Hipnotis bukanlah tidur, tapi tidak sadar. dirimu pengen suatu apa punya itu untuk minjem kalau saya Punya. utang. Iya, saya kan pengen lunas hutang di situ tuh, lihat tuh di situ. Tinggal dikit lagi. Trans adalah keadaan saat seseorang dalam kondisi hipnosis. Kayak misalkan kita tahu orang katakanlah misalkan lagi Trans ya, keadaan lagi seseorang. mabuk dalam pengaruh katakanlah alkohol atau obat-obatan. Oh, Sifatnya Trans. Mulai ada orang tua yang di berada Jakarta dalam kan, kondisi di mana pagi-paginya tuh alaman ditepok sama pemuda. ya kan? Bu, Jadi ketika orang-orang yang lagi makanya kena 110 juta. orang bilang ya, kalau Hipnotis apa orang lagi kerjanya. mabuk, orang lagi mabuk katakanlah mabuknya Tahu mabuk nggak? alkohol, Di itu dia Jakarta oceh apapun dan itu berasalkan dari dalam dirinya sendiri. Biasanya seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada Jakarta kalau jabatan Banyak duitnya, minta bilang 2 miliar. 2 sekian. oh iya benar, benar. Bawa Ya duit. itu lagi mau Haji ngirim di grup deh itu video itu. Jadi Musafir punya uang 2. Pengemis. Pengemis 1,350. 1,3 M. Iya, belum dia punya 4 STNK kendaraan. Itu yang dulu itu ya, apa yang dulu apa lain lagi sih? Terus sudah nggak boleh di situ kan? Iya. Balik lagi di situ. Iya, badan dia. Itu ngemis berapa Tapi lama? orangnya kuma ya. Ya kalau nggak ketemu nggak dikasih. Iya. dari pikiran sadar Itu Bu Haji tuh ngirim video itu. Bukan video dianya, bukan. Tapi benar tuh penulis tuh yang kayaknya dia juga punya anak-anak yang disuruh. Iya, punya anak buah. Kalau misalnya kan tidak Dia bandarnya. suka membeli namun mereka tidak suka dijual. dan pekerjaan mengemis Orang suka membeli, namun tidak suka. Orang suka menjual, tapi tidak suka membeli, Pak. mereka tidak suka dijual. Orang suka membeli namun mereka tidak suka dijualin. Handphone adalah merek iPhone. Ini iPhone 14 saya mau jual sama bapak seharga 13 juta, bapak mau atau enggak? Kayak gitu. Itu kan menjual, ya kan? Kita menyebutkan produknya, kita menyebutkan mereknya, kita menyebutkan harganya Kata berapa. aku, bagus sih temannya Rija minjemin sampai segede itu. Berapa jadi berapa itu? 130. 130 ya. Udah temen lama dulu sepondok. Mungkin dia ada kerja di bank gitu. Mungkin. Ibu tuh kepada itu orang DPR sekali pinjam sudah bisa 400. Kenapa sih ibu begini? Aku pengen pinjam ya. Mau beli masjid itu. Biasanya pramuniaganya itu kan langsung mendapat Ajis nyalonin enggak? Orang lurus. Gambarnya nggak ada ya di daerah-daerah gitu. Mau nyalonin DPR, mau kepilih. Dengerin sih Pak ini kasihan. Kurang gede. Nggak bawa. Itu dah. Itu bukan. Bu Atif sih, mana sabar. Kayak suara Bu Atif. Kalau misalkan katakanlah oke lah, oke Pak. Kalau begini siapa yang mau punya? Oh iya saya cari kulkas, oh iya Pak, kulkasnya merek apa Pak? Udah, saya
juga akan menimbulkan konsekuensi. Nah, jadi itu yang harus kita ingat. Oh, Anda butuh asuransi apa? Itu langsung orang belum tentu nih bisa langsung mau beli sama kita. Jadi bisa jadi kita harus mengguide dulu supaya mereka tidak merasa bahwa mereka lagi di prospek. Ya kan? Nah, orang Asuransi apa tidak suka dijual jika orang butuh dan mereka berkenan dengan menjadi tidak perlu. dan buat mereka menyukai produk kita secara terselubung, maka mereka akan membeli dari misalkan katakanlah kalau saya misalkan katakanlah seorang investment geek misalnya ya, katakanlah, atau saya adalah seorang pramuniaga dari Electronic Solution, saya akan menyapa, selamat pagi Bu, atau selamat pagi Pak, selamat pagi Pak, ya silakan dilihat-lihat dulu. Oke, udah itu aja, biarkan mereka berkeliling. Ya kalau barang mah enak ya. Saya coba tangkap reaksi dari mereka, misalkan mereka Kalau agak giniin sih ada silau. di bagian kulkas atau mereka cukup lama Ya. di bagian AC melihat-lihat, baru saya akan tetap ada di situ. Saya akan tetap di situ dan memastikan bahwa ketika mereka bertanya, saya ada. Saya tidak akan memulai pembicaraan kepada ibu. Kenapa? Karena orang perlu waktu untuk menyesuaikan diri. Orang perlu waktu, perlu semacam privasi juga. Saya tidak akan maksa. Baru nanti ketika misalkan katakanlah mereka mulai celingkuhan, nah itu adalah Saatnya. saya tangkap. Misalkan mereka udah mulai celingkuhan, Gimana ya, Pak baru gitu saya ya? masuk. Bisa dibantu Pak, Bu, ada yang bisa saya jelaskan? Nah, kita mereka akan tanya, Pak, ini kalau ruangan saya misalkan katakanlah luasnya sekian, itu AC-nya yang berapa PK ya? Biasanya mereka akan bertanya seperti itu tuh. Atau misalkan di sini yang paling murah yang mana ya? Oke, tidak ada masalah. Nah, nanti baru kita jelaskan kebutuhannya apa. Nanyanya yang paling murah. AC untuk ruangan. Kapan yang paling mahal? Oke, buat tentu saja yang paling murah, saya akan memberikan beberapa alternatif. Iya kalau barang ya beda ya. Kalau barang Nanti kita akan ambil sekian sampai sekian, misalkan nanti dari sekian sampai sekian itu nanti kan akan ketahuan mereka budgetnya berapa, mereka kemampuannya berapa dana yang mereka siapkan untuk membeli AC. Dari situ saya akan tanya dulu, kulunya yang seperti apa Bapak dan Ibu, untuk ruangan luasnya berapa. Ya saya nggak pernah ngitung, oke, kalau misalnya nggak pernah ngitung, kira-kira kita bisa bantu luas ruangannya berapa. Misalkan sekian kali, katakanlah misalkan 18 meter persegi, misalkan seperti itu. 18 berarti sekian kali sekian, oke, berarti yang 1 PK cukup. Nah, kalau AC sendiri itu kan macam-macam, ya kan? Ada AC yang katakanlah smart inverter, kemudian ada yang inverter biasa, kemudian ada yang AC biasa. Nanti saya nggak akan masuk ke situ. Saya akan tanya listriknya. Bapak dan Ibu di rumah listriknya berapa? Bapak dan Ibu listriknya berapa? Kemudian kebutuhannya untuk yang berapa? Baru nanti saya akan sesuaikan produknya yang cocok yang mana, karena antara AC yang inverter, AC yang smart inverter, dan AC yang biasa itu membutuhkan daya yang berbeda-beda. Nah baru nanti kita akan ngomong ke merek dan kemampuan dari AC ya, tapi saya sesuaikan dulu dengan kebutuhan dan kondisi dari si pembeli. Nah baru dari situ nanti mereka tinggal mengikuti. Nah berulang lebih Bapak dan Ibu, pada saat kita menjual produk, kita menjual program, itu juga kurang lebih sama. Kan ya, kenapa? Karena orang punya budget, mereka bisa sanggup dan mau untuk membeli, tapi belum tentu mereka suka untuk dijejali berbagai macam produk, gitu kan? Iya. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu, karena seringkali kalau anti penjual seseorang aktif saat bertemu dengan langsung itu ya menutup diri. ini sering sekali kejadian Bapak dan Ibu. Perlu Saya tangan. waktu itu sempat saya ngobrol sama istri saya, kita mau beli TV. Saya datang untuk tempat yang seperti itu, ke SDMG atau ke Electronic Solution yang seperti itu. Saya datang, langsung tuh mereka aktif, langsung aktif gini. Saya niatnya hanya pengen membeli di LG. Kenapa? Karena saya sudah di rumah bertahun-tahun kita pakai, katakanlah TV-nya LG, udah tahan katakanlah 10 sampai 15 tahun. Sekarang saya pengen beli LG juga. Tapi ketika saya ingin bertanya soal LG, dia mengarahkan saya kepada produk yang lain, ke merek yang katakanlah tidak terlalu terkenal, tapi yang dia jual fiturnya. Akhirnya saya nggak jadi beli Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena dalam hati saya sebetulnya pengen belinya LG. Gitu. Tapi dia menawarkan merek yang lain, apakah Modutron kayak Samsung kayak atau Toshiba kayak, atau merek TLC ya, merek-merek yang baru atau Xiaomi. Nah seperti itu. Karena itu tadi, karena bisa jadi dia nggak tanya dulu saya butuhnya yang seperti apa. Dia langsung menjelaskan fitur setiap TV ini, TV-nya katakanlah sekian inci dan lain-lain, dan itu alarm itu muncul. Gitu ya, oh ya udah deh,
Oke deh Pak, kalau begitu saya simpan kartu nama Bapak. Nanti kalau Ya, ini ada dagu kan ini manis semua nih. itu kan kenapa? Karena kita terlalu agresif istilahnya. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita perlu untuk melakukan hal tersebut secara terselubung. Pola bahasa yang dapat menembus faktor Kita bisa menembus yang namanya faktor kritis. Ada tanpa disadari pesan yang disampaikan masuk ke pikiran bawah sadar sehingga lebih mudah pola bahasa yang dapat menembus seseorang sehingga tanpa kita memperkirakan pesan yang disampaikan telah masuk ke pikiran bawah sadar. ke bawah masuk sampai sekarang. Saya ingat itu adegan. Saya masih ingat Bapak dan Ibu. Kayak misalkan contoh film horor apa Bayi Ajaib Bapak dan Ibu. Bayi dan Ajaib itu Bapak Ibu sampai sekarang di umur saya sekarang saya masih kepikiran. Saya masih keinget adegan orang yang lagi mohon maaf buang hajat, kemudian ada tangan keluar dari kloset. Maka misalkan kayak gitu. Atau misalkan kita nonton film apa filmnya 30 SPKI misalkan setiap tanggal 30 September. Kita semua selalu nonton kan ya kepada ibu ya dulu kan di TVRI selalu diputar dan kita nonton adegan apa yang paling masuk adegan penyiksaan kepada ibu. Adegan penculikan dan penyiksaan itu terbawa terus masuk ke alam bawah sadar sampai kita sekarang. Dan karena mereka masuk ke dalam faktor kritis. Kalau misalkan kita lihat kayak film 30 SPKI, misalkan kayak film 30S ya, kalau saya boleh pakai analogi film, itu kan kita lihat Bapak dan Ibu betapa sebelum terjadinya penculikan, itu bagaimana sutradaranya membawa kita merasa empati terhadap 7 pahlawan revolusi tersebut, ya kan? Dikabarkan mereka pulang, mereka mengganti seragamnya, mereka pakai piyama, mereka ngobrol dengan istrinya, mereka ngobrol dengan anaknya, kemudian mereka istirahat dan itu dibuat dengan alur yang sangat lancar, dibuat mereka terlihat yang katakanlah kalau di Panjaitan misalkan terlihat orang yang sangat-sangat agamis, religius, kan ya. Kemudian Ahmad Yani juga seperti apa dilihatkan, itu kan masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Sehingga Bapak Nasution juga sehingga Bapak Ibu sehingga suatu ketika terjadi penculikan dan pembunuhan tersebut emosi kita bawa. Kenapa? Karena kita sudah dibikin sama sutradaranya udah friends, dia udah masuk ke dalam bawah alam. Selamat betul. Iya, jalan-jalan aja dulu. Ya udah deh. Ya. Yes. Mau ke mall. Kekerasan pembunuhan dan penyiksaan masuk ke kita sebagai anak sebagai seorang penonton masuk. Nah ini kurang lebih pola yang digunakan. Jadi, pada saat kita mau ingin ngobrol dengan nasabah, Bu Aktif kita bisa menggunakan pola sehingga masuk ke dalam pikiran bawah sadar, jadi tinggal mudah diterima dan diikuti. Kayak gimana nanti akan ada ya. Nah, pada Ibu ada beberapa kata yang bisa kita selaraskan. Kita bisa selaraskan pesan dengan pikiran orang yang dipengaruhi menanamkan asumsi ke pikiran. Hal-hal tertentu yang ingin kita dapatkan menggunakan kata-kata ini sambil, sebelum, dan karena. Sebelum. Kalau sambil itu artinya kita menyelaraskan pesan dengan pikiran orang yang kita kan ya. Nah Bapak dan Ibu boleh ya sambil dinikmati snacknya, sambil dinikmati makanannya, yuk sama-sama kita sambil simak gitu kan ya, kita simak pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Maja sambil. Jadi gitu saya ya. mengikuti. Iya. Mendapat persetujuan tanpa meminta atau audiens saya. Apa yang sedang dilakukan oleh katakanlah lawan bicara saya. Nah, ini ya tuh sambil kita sambil kita ngopi nih, misalkan ya, sambil kita ngopi. Iya, kalau training berarti harus bilang gitu ya. Tentang misalkan katakanlah masa depan kita, Iya. atau masa depan keluarga itu mau seperti apa, misalkan seperti itu. Nah, kalau sebelum itu menanamkan asumsi. sebelum memulai Misalkan kita mesti menyiapkan yang namanya payung sebelum terjadi hujan. hujan. Artinya apa? Kita mesti mempersiapkan segala sesuatunya. Hujan atau tidak hujan, ya gimana nanti? Urusan keputusan yang di atas. Tapi setidaknya sebelum sampai benar-benar terjadi hujan, kita udah bawa payung. Jika kalau misalkan sampai terjadi hujan, kita udah siap punya yang namanya payung. Jadi ada asumsi dulu nih, itu kan ya, asumsi bahwa hari ini akan hujan, ya udah bawa payung tuh. Sedia payung sebelum hujan, ya kan? Sedia tabungan sebelum bangkrut, misalkan seperti itu ya, dan seterusnya.
bukan membuat dua atau lebih pesan berbeda seolah-olah berhubungan. Dan itu kan adalah kata sambung ya Bapak dan Ibu ya, bapak dan ibu, gitu kan? Bapak dan ibu itu bisa dibuat sebagai pesan yang sama, tapi sebetulnya berbeda. Buat bapak-bapak bagaimana, buat ibu-ibu seperti apa, itu kan berbeda. Tapi kita satukan itu menjadi seolah-olah kayak hubungan. Ya. Kemudian karena, kalau kita pakai karena itu artinya adalah menjelaskan suatu alasan. Alasan kenapa nih Bapak dan Ibu? Sangat Kenapa saya terpengaruh. berhenti merokok? Karena saya melihat anak saya semakin besar. Saya pengen setidaknya umur saya panjang, saya sehat, saya bisa melihat dia besar. Misalkan contoh seperti itu. Kenapa kita sama-sama belajar produk ini? Karena saya pengen bisa memberikan yang terbaik kepada prospek saya. Saya bisa memberikan yang terbaik, atau saya bisa memberikan program yang terbaik untuk prospek saya sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalkan seperti itu. Nah kemudian atau mendapat persetujuan tanpa memintanya. Baik, Betul, saya tanya betul sama sih. Mbak Eti, hari ini materinya mau apa nih? Mau tentang soft skill atau tentang produk? Artinya apa? Saya sudah siapkan soft skillnya apa, produknya apa, Ya. gitu kan? Nah itu kan pasti pilihannya nanti cuma pilihannya cuma dua ya, soft skill atau produk. Ya udah kalau aja soft skill aja. Nah kayak gitu. Padahal saya udah siapkan. Kita mau ketemunya kapan nih, Bu Puan misalkan. Saya mau ketemu sama Bu Puan, kita bisa ketemunya kapan? Ibu mau memilih hari ini jam 3 sore atau besok pagi jam 8 pagi, misalkan seperti itu. Atau Jadi harus kita gitu ya. yang penting tujuannya apa? Atau dua, jadi dia suruh milih dua. Misalkan seperti itu. Ya, jadi kita bisa menggunakan kata-kata ini untuk kita bisa melakukan yang namanya hipnoseling tadi. Berikutnya, Bapak dan Ibu adalah terkait dengan komunikasi. Nah, jadi Bapak dan Ibu komunikasi banyak dulu waktu saya masih menjadi seorang agen Bapak dan Ibu. Saya mungkin sudah sering cerita ya, dulu saya sempat jadi agen juga untuk di Bank Insurance. Saya ditempatkan di bank gitu. Kemudian satu masalah yang kadang saya temukan juga adalah masalah komunikasi. Mana ya itu Komunikasi dari apa? jadi kadar bawa. Juga Bapak dan Ibu. Ya kan? Dari diri komunikasi, dari diri saya, ternyata saya kurang bisa menyesuaikan komunikasi. Saya kurang bisa menemukan kata-kata yang tepat gitu pada saat itu. Kan ya, kayak waktu itu saya bilang, saya waktu itu pernah menjual satu produk lain, ya kan? Dan satu menjual produk lain. Kemudian saya Itu tas yang bercerita kemarin kepada beli, prospek Bun. saya itu terkait dengan fitur-fitur, terkait dengan Anak banyak yang itu. lain-lain. Iya. Tiba-tiba saya diskakmat. Mana ya punya tadi? Padahal aku bawa yang buat apa namanya, buat naruh itu. Produknya bukan lain, Unilever waktu itu. Saya periksa dia bilang saya beli bicara kambing Pak, lebih jelas kambing yang udah nanti bisa saya jual, saya dapat duit. Saya nggak bisa jawab waktu itu. Padahal kalau saya waktu itu saya mau belajar lebih dalam, saya bisa bilang betul Pak, bagus. Bapak sudah menyiapkan hal tersebut sebagai aset. Kambing itu Bapak beli, Bapak piara sebagai aset, dan suatu saat nanti Bapak jual, keuntungannya bisa buat Bapak. Tuh. Akan tetapi Pak, kalau misalkan katakanlah Bapak hari ini atau ya jangan sampai lah ya, tapi kalau tiba-tiba kita sakit, biayanya dari mana? Apakah Bapak mau jual kambing itu? Misalkan seperti itu. Iya, kalau misalkan cepat ada yang beli, kalau misalkan nggak beli, apakah kita mau pinjam uang orang lain dulu untuk biaya rumah sakit? Bukan. Tapi kalau dengan punya program ini, Bapak bisa masuk ke rumah sakit manapun yang Bapak mau. Bapak bisa masuk rumah sakit manapun yang Bapak mau, dan semua biayanya itu tercover sepanjang tidak melebihi yang namanya limit tahunan. Kambing Bapak utuh, Bapak bisa tetap masuk rumah sakit karena sakit, menjalani perawatan dan tidak mengeluarkan biaya. Mestinya pada saat itu saya jawab seperti itu Bapak dan Ibu. Tapi waktu itu namanya juga masih muda ya, dan ya nggak kepikiran lah, dan belum banyak belajar juga pada saat itu. Padahal itu bisa kita terapkan. Nah, itu sebagai contoh ya. Nah, Apa tujuan komunikasi? yang pertama tercapainya tujuan. Jadi Bapak dan Ibu, pada saat kita berkomunikasi itu ada tujuan. Kebetulan Bapak dan Ibu, saya juga lulusan dari Fakultas Ilmu Komunikasi, gitu ya. Jadi sedikit banyak ilmu kuliah saya ada pakailah pada saat itu. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, terkait dengan komunikasi, lalu tujuannya adalah tercapainya tujuan. Seorang berkomunikasi untuk apa? Menyampaikan katakanlah gitu saya Ibu Nona, misalkan Ibu Nona punya tujuan, yaitu agar supaya saya membawakan training untuk Bapak Ibu Cirebon, misalkan seperti itu.
berangkat. Mas Jupri sama Mbak Epi udah. Udah kan 2. Oh, Tadi yang 1 aku bertiga. Airnya doang. Kan nasinya 2. Nasinya 2 tadi, yang 1 aku makan bertiga. siapa sih itu? untuk melakukan produksi misalnya. Ya. Nah, Bapak dan Ibu ada beberapa Tahapan hypnosealing. ya. Sampai sini Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan? Ada sih yang dilihat nih. Apa lu? Saya belum ngomong. Iya. Ya Pak, memang selama pengalaman ini kita suka menghadapi nasabah. Kadang berbeda-beda ya Pak, nasabahnya juga ya Pak ya. Ada yang ya pengen ditemuinya seperti ini, dijelaskannya juga seperti ini, gitu tuh. Jadi tadi saya simak dari Bapak, enak banget sih Pak, gitu. Insya Allah akan saya terapkan Pak. Fokus gitu ya. Amin. Ya, Lancar ya. ya mudah-mudahan. Baik, karena ya memang salah satunya kayak kita misalnya di dunia penjualan kan kita bisa jadi hunting gitu kan ya, kita Iya, atau kita farming. Ya, kalau kita farming kan berarti kita kayak bertani lah istilahnya. Iya. Dan kalau hunting mungkin kita Halo. lakukan, kita ketemu orang, kita akan passing dan lain-lain itu mungkin kita melakukan hunting. Tapi kalau farming memang kita Farming. menjadi sabaran dan ya hasilnya juga instan. Iya, betul Pak. Di suatu saat tiba-tiba kita lagi diam, kita lagi duduk, kita lagi ngapain, tiba-tiba dia menghubungi. Iya, Bu Lina sih kepikiran deh yang Ibu sampaikan kemarin kok kayaknya baru ngerti kan saya baru ngerti. iya. Amin. Mudah-mudahan Pak. Ya. Ya. Amin. Kita lanjut lagi ya. Iya Pak. Tadi udah sekedar pembuka aja. Sekarang berikutnya adalah terkait Tahapan hipno. ya. Tahapan di Hypnosealing. Bawa mobil Bu. Anjir. Kok nabrak? Gimana? Harusnya bawa mobil ya. Jordan Belfort mengatakan dengan yang baru. Sekarang pernah jadi rajanya penjual. Ya, Modemnya lemah harus diganti dengan yang baru. Waduh, cepet bikin ya. Penjualan baru gimana tuh? orang yang menjual tersebut, ya kan? Karena Apa sih? Baru pulang tahu. Apaan tuh? Minyak wangi. yang namanya penjual Tulisannya apa sih Bu Lina? Iya. Yang di tengahnya apa Bu Lina? Mana? Ini Heeh. building. Ini. Oh bangunan. Tuh. Oh building net apa ya? Bangunan keinginan. Ini Tetut. ditampil. gitu ya, kita membangun atau mungkin kalau kata orang zaman sekarang branding ya kepada ibu ya, apa yang membranding kita yang Bikin sendiri ya? Iya dong. Bu Ida paling. kepada ibu amin ya. Tidak Iya. cuci piring ya? Kemudian trainer Siapa sih? Trainer. Pak Miswan, ada Pak Al Fajri, apa yang Mbak Epi. apa yang membuat mereka berbeda dengan saya? Setiap orang punya nilai jual masing-masing, Iya. bukan ya? Nah, Aku nilai jualnya tinggi. adalah bagaimana caranya kita untuk mencapai yang namanya membangun relationship. Jadi satu hal yang harus kita lakukan adalah menumbuhkan kepercayaan. Mbak Mukli. Mbak Mukli. Barusan banyak yang jalan. Mobilnya mau tutup. Amin. Mahal.
Ma Altis ah. Artis